Halo Sobat Kripik. Welcome back to podcast Kripik Film. Masih bersama gua Rangga. Ini waktunya gua nge-review Evil Dead Rise. Yes sir. Let's go. Setelah 10 tahun, bangsatnya Evil Dead menurut gue nggak luntur tergerus oleh zaman ataupun tersingkirkan oleh film-film brutal yang rilis setelahnya. Seperti pendahulunya di Evil Dead pertama yang dikerjakan oleh Sam Raimi di tahun 80-an, versinya Fede Alvarez yang juga sempat ditayangkan di bioskop tanah air ini, menurut gue adalah sebuah produk sinema horor yang tak cuma meninggalkan residu trauma berkat siksaan iblis Kandarian yang tiada ampun selama 90 menit. Namun juga tainya malahan terasa semakin istimewa pada saat ditonton ulang. Adegan-adegan sadistik dan babinya yang sepuitis lirik lagu band Torso Folk tampak tidak boring meski sudah dilihat ribuan kali. Yes, gua berlebihan tapi bodo amat anjing. Harapan gue untuk Evil Dead Rise tentu saja sebesar bijinya si Garm. Yes, Garm bukan garam ya. Yang udah main God of War Ragnarok pasti tahu. Serigala segede gaban yang dipasung di Helheim alias dunia orang mati. Untungnya nih ekspektasi sebesar biji Garm tadi nggak disia-siakan oleh si Lee Cronin yang memang gak menyia-nyiakan kesempatan besarnya buat bikin orang-orang pada kencing di celana, men. In my humble opinion nih, menurut gue Evil Dead Rise telah sukses banget menjabarkan kalimat rip your soul out dengan sebabi-babinya, seanjing-anjingnya, dan sengehenya. Lee Cronin pun ngerti bagaimana membuat Evil Dead-nya agar terlihat berbeda dengan punyanya Alvarez. Dan menurut gue dia pun sama sekali tidak terbebani untuk berusaha mengungguli apa yang sudah dicapai Evil Dead sebelumnya. Lee Cronin hanya mengambil intisari dari film-film Evil Dead tersebut, baik versinya Raimi maupun Fede Alvarez, lalu mengajak kita bersenang-senang dengan kebrutalan yang sudah diformat lewat gaya bersinema ala film-film horor Lee Cronin yang memang lebih santun ketimbang Alvarez yang si paling tanpa ampun. Jika kalian sudah menonton The Hole in the Ground serta horor pendeknya Ghost Train, maka akan lebih paham kenapa Evil Dead terbaru ini terkesan kalah jahanam. Namun meski lebih sopan, tapi bukan berarti adegan-adegan sadisnya menjadi ringan kelaknatan. Evil Dead Rise tetaplah horor amoral yang sangat-sangat brutal. Dari kabin tengah hutan, kita nantinya akan diajak bertamu ke sebuah kamar apartemen reyot yang dihuni oleh satu keluarga normal. Terdiri dari seorang mama-mama tukang bikin tato dan ketiga anaknya yang tentunya lucu-lucu. Termasuk si bungsu yang gemar ngebuntungin kepala boneka. Sejak adegan pembukanya yang berbah dengan proses kemunculan judul yang sangat megah, Evil Dead Rise punya cukup waktu supaya kita nantinya berkenalan dulu lah sama Ellie dan keluarganya. Walau nggak banyak, tapi setidaknya gue bisa merasakan tuh yang namanya kehangatan sebuah family. Sebelum nantinya mereka diacak-acak oleh demon tai kotok. Yes, tai kotok, bangsat, anjing. Tidak ada yang mubazir di Evil Dead Rise. Apa yang kita lihat tergeletak dalam ruangan kamar apartemen bisa dibilang akan dijadikan alat penyiksaan oleh Lee Cronin. Dari sebuah parutan yang biasanya kita lihat di dapur, sampai gunting di kolong kasur. Aneka peralatan tersebut pun dimanfaatkan dengan bangsat untuk menciptakan variasi adegan horor total chaos yang bikin gua teriak-teriak anjing sebanyak 666 kali. Evil Dead Rise adalah sebuah selebrasi yang patut dirayakan dengan gegap gempita.
pelan-pelan, mari kita review ini pelan-pelan. Sekali lagi, Evil Dead Rise adalah selebrasi yang patut dirayakan dengan gegap gempita oleh fans horor. Bukan saja dalam rangka menyambut kembalinya iblis-iblis Kandarian berdebah dan tontonan berisi tsunami darah, tapi juga karena Lee Cronin ini mampu memberikan tontonan tribute ke film-film horor spesial yang gue cintai. Dari In the Mouth of Madness-nya Carpenter hingga The Shining-nya Stanley Kubrick tentu saja. Walaupun ada adegan yang dipotong sensor, namun menurut gue nggak sampai merusak perayaan tersebut. Apalagi Evil Dead Rise masih punya banyak cadangan adegan-adegan sakit jiwa yang bakal bikin adrenalin gue melompat-lompat kegirangan. Sensasinya ibaratkan lagi naik odong-odong yang supirnya kerasukan dan remnya blong, terus kebakar pas di turunan. Kayak gitulah kira-kira Evil Dead Rise yang sudah berhasil membuat gue senyum lebar dalam keadaan sempak ini basah bau pesing. Sebuah tontonan horor kacau balau yang menurut gue akan sangat cocok dinikmati sambil makan bakmi dan segelas es cincau. Yes sir, yes sir. Thank you yang sudah mendengarkan podcast Kripik Film di episode review Evil Dead Rise. Tanpa banyak basa-basi lagi, silahkan follow podcast Kripik Film di Spotify dan YouTube. Yang belum nonton Evil Dead Rise, yuk nonton. Gue juga mau nonton lagi nih untuk yang ketiga kali kayaknya. Sekali lagi, thank you. Gua Rangga. Ciao, bye-bye. Let's go.